Selamat siang, Shalom, jemaat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudara-saudari semua, Phingaan. Semoga perayaan Imlek tahun ini boleh betul-betul memberikan damai sejahtera yang sejati. Dan tentu boleh sama-sama merenungkan sekali lagi mengenai arti true prosperity. Saya undang jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 nanti saya undang jemaat membaca ayat 3 dan 4, kemudian loncat ayat 18. Jadi jemaat baca ayat 3 dan 4, kemudian langsung loncat ayat 18, sisanya yang lain saya akan bacakan. Jadi Kejadian 13 menjadi dasar atas perenungan kita di hari Minggu ini yang berpapasan dengan Imlek. Saya undang kita bangkit berdiri sebelum membaca firman Tuhan, kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena beberapa pujian yang kami naikkan ke hadapan-Mu baik sebagai satu komunitas keluarga yang Engkau sudah tebus ataupun dari saudari kami yang mempersembahkan pujian, semua nyanyian yang kami persembahkan tadi mengingatkan kami bahwa janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Bahwa hanya kalau ada kasih baru kami bisa memiliki home yang sejati. Oleh karena itu pada saat ini kami berdoa, kiranya ketika kami ada di dalam suasana perayaan tahun baru Imlek, kami diajak untuk tidak hanya melihat simbol-simbol di sekitar kami, tetapi kami diajak untuk betul-betul melihat kaitan simbol-simbol itu dengan iman kami, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya ketika kami merenungkan firman yang Engkau sediakan, kami boleh dibawa untuk betul-betul menghayati, menyelami, mengingat bahwa segala warna merah yang ada di sekitar lingkungan perayaan Imlek sesungguhnya sudah pernah ada di dalam kitab suci. Khususnya ketika Engkau memberikan tahun baru buat umat-Mu Israel di kitab Keluaran. Engkaulah yang menetapkan tahun baru buat umat-Mu Israel. Dan ketika kami sebagai masyarakat di dunia ini, khususnya kami yang Tionghoa, ketika kami merayakan tahun baru Imlek, Tuhan mampukan kami untuk tidak melepasnya dengan apa yang terjadi dalam kitab suci. Dan kami bersyukur karena tahun baru yang ada di dalam kitab Keluaran dikaitkan dengan peristiwa keselamatan dari Mesir. Dan kami berterima kasih karena ketika kami mengingat peristiwa itu, kami juga diajak untuk tidak mengabaikan ada domba pengganti yang kemudian darahnya dioleskan ke setiap pintu rumah tangga Israel pada waktu itu. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan-Mu supaya ketika kami merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu, kami terus dibawa oleh Roh Kudus untuk melihat keterkaitan akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu, Sang Anak Domba pengganti kami. Sehingga kami merayakan Imlek, kami merayakan tahun baru, bukan karena kami kebanyakan orang Tionghoa, tetapi karena kami menyadari bahwa tahun baru itu beraneka ragam tergantung suku dan tradisinya. Tetapi kami punya tahun baru yang lebih esensial, yaitu tahun di mana kami boleh mengaku percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong kami, supaya ketika kami merayakan tahun baru, kami tidak melupakan siapa penebus kami dan siapa pemberi segala berkat dan rezeki. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, supaya apa yang kami baca sebentar lagi dari kitab Kejadian pasal 13, Engkau sendiri yang boleh menuntun kami, bukan hanya untuk mengerti, tetapi betul menyelami apa yang Engkau ingin ajarkan bagi setiap kami. Dengar seru doa kami ya Allah, karena kami melandaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih, simaklah bagian firman Tuhan ini mengenai Abraham dan Lot yang berpisah karena urusan harta.
Kejadian 13 ayat 1 sampai 18, saya mulai ayat pertama. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Jemaat baca 3 dan 4, 2, 3. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun juga akan dapat dihitung. Bersiaplah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jemaat. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Jemaat Tuhan, saya yakin kita semua udah pada tahu ya betapa banyaknya simbol di sekitar Imlek. Salah satunya yang paling sering saya alami waktu kami masih di Singapura adalah berkunjung ke rumah jemaat atau ada jemaat yang datang ke rumah kami, pasti ada yang bawa 2 orange. Ya. 2 orange ini adalah simbol yang katanya harus genap. Ya, bawa 2, nggak boleh 4 ya. Kita tahu orang Tionghoa angka 4 itu dianggap angka yang tidak bagus gitu ya. Nah intinya mesti bawa 2. Atau yang genap kecuali 4. Karena angka 2 orange itu adalah simbol hoki, kemujuran. Bahkan ada yang bilang simbol kesuburan buat yang menikah, buat keluarga. Atau ada juga gambar yang lain yaitu ikan. Ya. Jadi gambar ikan juga katanya adalah merupakan simbol kelimpahan, kekayaan, keuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Intinya cukup banyak simbol-simbol di seputar perayaan Imlek yang adalah perayaan ganti tahun sebenarnya, masuk musim semi, dan perayaan ini dikaitkan dengan kemakmuran hidup kita, dengan keuntungan dan kekayaan. Ya, tentu dalam kaitan yang paling erat adalah dengan keluarga tambah makmur, keluarga tambah akur tentunya, karena semua orang berasumsi bahwa rukun itu bisa menolong menambah kepada kejayaan, kekayaan dan sebagainya. Nah tapi saudara yang terkasih, ada satu asumsi umum di masyarakat, dan asumsi ini mungkin kita nggak terlalu akui. Ya, kita nggak mau terlalu akui, tapi ini yang beredar setahu saya. Tambah harta, tambah penghasilan, tambah profit, tambah kaya, maka kita akan tambah mudah membesarkan anak dalam iman Kristiani. Intinya kalau duitnya tambah banyak, maka keluarga hidupnya lebih enak. Nah ini asumsi yang beredar di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang secara global. Nah yang menarik,
asumsi tadi dianggap sebagai sebuah kenaifan. Terlalu naif menurut Malcolm Gladwell di dalam tulisannya David and Goliath. Ia menerbitkan kesimpulan beliau yang di backup dengan data tentu dari Amerika, Bapak Ibu, bahwa ada relasi antara parenting dengan penambahan kekayaan. Jadi orang tua yang penghasilannya pas-pasan untuk tutup biaya bulanan pasti akan susah sekali menjalankan peran sebagai orang tua. Membesarkan anak kalau pas-pasan akan sangat berat sekali. Nah, kemudian beliau juga menyampaikan bahwa penambahan penghasilan dan kekayaan menjadikan parenting itu lebih mudah. Tapi ternyata ada batasnya menurut Malcolm Gladwell. Nah, saudara yang terkasih, ini menarik. Setelah batas ini tercapai, maka pertambahan kekayaan di dalam sebuah keluarga malah menjadi bumerang yang mencelakakan. Nah, Anda bisa baca buku tersebut kalau pengen tahu lebih detail lagi. Tapi salah satu yang dia angkat adalah begini, saudara yang terkasih. Mendidik seorang anak akan lebih susah ketika sebuah keluarga itu tambah kaya. Ya, jadi ya, kalau kita pengen merenungkan ini dalam kacamata Kristen, saya bisa setuju juga, saudara yang terkasih. Maksudnya begini, mendidik anak beriman mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbarengan pengen tambah kaya, ini makin susah. Contoh simple, kita tadinya rumahnya kecil, sekarang rumahnya gede. Semua anak punya kamar sendiri. Begitu anak-anak berantem, semua pada masuk kamar. Karena semuanya ada wifi, punya iPad sendiri dan sebagainya. Waktu dulu belum punya rumah begitu besar, begitu berantem, tetap lihat muka kakaknya, lihat muka adiknya. Ya, kemudian orang tuanya juga nggak enak, baean ya. Tapi begitu rumah makin besar, makin jaraknya makin besar antara saudara kandung. Jadi ada semacam realita yang saya nggak tahu Bapak Ibu alami atau tidak, tetapi saya melihat di banyak kehidupan kita, ketika kita tambah kaya, mendidik anak di dalam iman Kristen ya, itu ternyata nggak lebih gampang. Jadi anak-anak dari keluarga yang lebih atau makin kaya, itu ternyata makin susah diajarkan. Ups, ini kenapa berubah ya? Nah, lebih sulit diajar makna kerja keras. Susah ngajarin anak arti bergantung sama Tuhan. Ketika uang itu gampang sekali diperoleh. Makin susah ngajarin anak arti daya juang, fighting spirit. Susah sekali ngajarin anak untuk punya nilai-nilai hidup untuk berbagi. Yang lebih menakutkan buat saya adalah ketika kita keluarga makin tambah jaya dari sisi keuangan, sebenarnya anak-anak kita akan bertumbuh menjadi anak yang apa-apa gampang dapatnya. Jadi anak-anak itu bisa terbentuk menjadi pribadi yang merasa entitled, berasa hak dapat semua kemudahan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, dengan kata lain, ada kekayaan yang disebut sebagai curse prosperity versus true prosperity. Istilah ini dikemukakan oleh seorang ahli perjanjian lama, Bruce Waltke. Nah, oleh karena itu, kita perlu dengan rendah hati, perlu dengan kesadaran bertanya, merenungkan, lalu bagaimana kita menyikapi harta dan tentu pertambahan kekayaan dalam kaitan dengan hidup keluarga. Nah, disitulah kisah Abram dan Lot memberikan kita penerangan, saudara yang terkasih. Dan saya percaya kisah ini Tuhan mau pakai untuk mengajarkan kita sesuatu di dalam peribadahan kita hari ini, saudara yang terkasih. Jadi bagaimana kita menyikapi harta dan pertambahannya dalam kaitan dengan kehidupan keluarga. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu bisa jawab pertanyaan yang lain, yaitu mengapa Abram kok bisa ngalah sama Lot? Dia kan pamannya. Dia kan semestinya kan keponakan, ya hormatin dulu dong pamannya. Apalagi kan ini di budaya Asia Timur Tengah kuno ya. Biarkan pamannya duluan yang pilih tanah. Tapi ini enggak, Abram itu ngalah. Padahal di dalam Alkitab tadi di ayat 1 sama 2
Abram itu dikatakan sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi kenapa Abram tidak mau memperluas kekayaannya dengan pilih tanah duluan? Kenapa Abram tidak kekeh? Kamu ikut saya aja. Gembala kamu sama gembala kamu tuh jadi punya saya. Udah kamu di bawah saya aja. Kenapa Abram tidak bertingkah seperti itu? Nah, kita perlu bisa menjawab pertanyaan itu untuk bisa menjawab pertanyaan yang lebih praktis. Bagaimana kita menyikapi ketika kita berhadapan dengan dilema, mesti ambil keputusan, pilih harta atau pilih keluarga. Nah, ini yang akan kita eksplor di bagian awal perenungan kita. Nah, saudara yang terkasih, kita perlu ingat dari apa yang kita baca, bahwa Abram sama Lot menjadi kaya, istilah yang dipakai itu buat Abram sangat kaya. Kemudian hartanya Lot juga amat banyak gitu ya. Nah, mereka itu jadi kaya setelah pulang dari Mesir. Jadi Abram itu nyampe di tanah Kanaan di Kejadian 12, kemudian bencana alam, kekeringan, kelaparan, dan ini sering terjadi di tanah Kanaan. Sehingga mereka ngungsi ke Mesir. Waktu ngungsi ke Mesir, kita ingat cerita Abraham bohongin Firaun. Sarai istrinya dibilang bukan istrinya, ini adik saya. Kenapa? Karena Abram takut. Ya, ini ke tanah asing Mesir, Firaun, kerajaan begitu besar, dia takut dibunuh. Sehingga dia berbohong, saudara yang terkasih. Nah, karena dia bohong, ya bersyukurnya Tuhan itu intervensi di tengah-tengah. Kalau enggak beneran si Sarah itu diambil sebagai istri oleh Firaun, sehingga pernikahan mereka ternodai, dan kemudian janji bahwa Abram dan Sarah bakal punya keturunan itu batal semua tuh. Ya, tapi Tuhan intervensi di tengah jalan. Si Firaun itu ditulahi, ya. Tuhan kirim tulah kepada Firaun sehingga dia kemudian berteriak. Akhirnya Abram yang doain, kemudian Firaunnya marah-marah sama si Abram. Kenapa kamu bohong? Nah, karena marah, Abram sekeluarga diusir dari Mesir. Tetapi sebelum diusir, Abram sama Lot dan keluarganya ini dikasih emas, perak, ternak dan sebagainya. Jadi mereka jadi kaya karena pemberian. Nah, ketika Abraham sekeluarga balik lagi ke tanah Kanaan, ya, jadi pulang nih ya, jadi bolak-balik nih tinggalnya dari ke tanah Kanaan, mengungsi ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke tanah Kanaan. Yang pertama kali dicari sama Abram waktu balik lagi adalah altar. Yang kita baca Kejadian 13 ayat 1 sampai 4, khususnya ayat 4 ya. Abram itu cari tempat pertama dia nyampe ke tanah Kanaan, di mana dia bangun altar penyembahan. Kemudian di dalam Kejadian 13 ayat 18 paling ujung, setelah Lot ambil tanah yang subur, tanah yang bagus, dekat dengan air ya. Abram itu dapat gersang, padang gurun. Tetapi ayat 18 dia jalanin negeri itu sampai dekat kota Hebron, lalu dia bangun lagi altar penyembahan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, susunan ayat seperti ini seharusnya membuat kita langsung nangkep ada sesuatu dengan aspek penyembahan yang dilakukan oleh Abram. Nah, tentu buat kita Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini yang patut jadi pertanyaan kita nih. Jadi kenapa Abram ngalah sama Lot? Nah, saya percaya alasan pertama ini berkaitan dengan urusan altar ini. Karena altar adalah wujud fisik atas iman Abram kepada Allah yang berjanji. Begitu ada altar, berarti terjadi penyembahan. Nah, tentu buat kita orang Tionghoa yang latar belakang dari Konghucu, yang keluarga besar, mungkin di rumah saudara kita itu masih ada altar, ya. Altar di mana ada nasi, mungkin ada babi, ada buah, ada tancap hiyo, ada foto kakek nenek atau foto semua leluhur kita. Begitu ada altar kita tahu ini buat sembayang, ini buat penyembahan. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kita baca Kejadian 13 ada altar yang dibangun sama Abram, berarti ini definitely pasti untuk penyembahan. Dengan kata lain, waktu kita tanya kenapa Abram itu mau ngalah sama Lot, ini ada kaitannya dengan apa yang Abram lakukan di dalam penyembahannya. Karena ketika dia bangun altar, berarti dia pengen mempersembahkan ucapan syukur secara konkret kepada Allah yang sudah janji
Allah yang sudah intervensi terhadap pernikahannya, dan Allah yang berjanji lagi akan berikan tanah dan keturunan dan sebagainya. Saudara yang terkasih. Nah, tapi tindakan Abraham ini luar biasa sekali begini. Dia bukan cuma bangun altar penyembahan. Karena gini, bikin altar untuk menyembah Allah, semua bangsa di Kanaan melakukan hal yang sama. Ya, semua melakukan hal yang sama. Kalau pengen menyembah dewa-dewi mereka, mereka bikin altar dimanapun. Ya, di bawah pohon lah, di dalam goa dan sebagainya. Nah, kita nggak dikasih tahu apa yang dilakukan Abraham, kapan atau di mana. Ya, di sini dikatakan dekat pohon-pohon tarbantin, dekat pohon-pohon tertentu dan sebagainya. Itu cara orang-orang zaman itu. Tapi ada satu kalimat lagi di dalam Kejadian 13 yang bikin Abraham itu unik. Dia bukan cuma bangun altar untuk Allah yang secara umum dipercaya orang-orang Timur Tengah kuno. Ayat 4, disitulah Abraham memanggil nama Yahweh. Jadi saudara yang terkasih, Abraham bukan cuma ikut-ikutan menyembah, bangun altar seperti orang-orang yang dia lihat di kanan kiri dia. Abraham di sini dikatakan memanggil nama Yahweh. Berarti ada Allah yang spesifik yang berkomunikasi dengan dia, yang dia sudah percayai. Dan ini sudah mulai dari Kejadian 12 sebenarnya. Jadi dengan kata lain saudara yang terkasih, Abraham itu membangun altar untuk mempersembahkan syukur, dan dia memanggil nama Allah yang spesifik, yang berelasi dengannya, yang sudah berkomunikasi dengannya dan memberikan janji kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, sikap Abraham yang mengalah demi keutuhan keluarga perlu kita hayati dari kacamata penyembahan saudara yang terkasih. Kalau kita miss informasi penting ini, maka kita bisa salah aplikasi ketika kita membaca Alkitab kita. Kenapa Abraham mengalah sama Lot? Ini alasan pertama. Karena ia menyikapi keributan atas harta dengan worshipful heart. Dia menyikapi keributan atas harta dengan worshipful heart. Apa arti hati yang menyembah di sini? Artinya ini saudara yang terkasih. Abraham melihat semua aset berupa tanah, ternak, perak, emas, itu semua pemberian Allah. Ia menyikapi harta dan pertambahannya bukan secara eksklusif miliknya dia. Ini sesuatu yang didengarnya enak saudara yang terkasih. Tapi coba Anda mengalami harta Anda diminta sama Tuhan, caranya macam-macam. Pasti sakitnya luar biasa. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, Anda bisa baca tentu Kejadian 12 ayat 16 ya. Bahwa semua hartanya Abraham itu diberikan. Ya. Tentu Abraham pasti punya harta sebelumnya. Ya, karena bapaknya meninggal dan kemudian dia tinggalkan kota Haran dan seterusnya. Tapi ini ditambahin lagi sama Tuhan melalui Firaun. Abraham jadi kaya karena pemberian. Tuhan Allah gerakan hati Firaun untuk memberi. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu saudara yang terkasih, perbuatan Tuhan inilah yang jadi penolong untuk Abraham mikir dua kali. Kenapa kemarin waktu ke Mesir saya mesti bohong? Dia takut kan? Kenapa dia mesti bohong? Nah ketika dia dibalikin lagi ke tanah Kanaan, dia belajar. Imannya bertumbuh. Waktu di Mesir Allah tanpa ada doa, Abraham minta intervensi dan sebagainya. Allah intervensi. Supaya janjinya itu tidak diacak-acak sama Abraham dan Sarai dan Firaun. Jadi Abraham mengerti bahwa Tuhan itu turun tangan. Sehingga ada alasan kedua kenapa Abraham itu ngalah sama Lot saudara yang terkasih. Alasan kedua adalah ini. Ya. Oh ini belum nih. Tadi alasan kedua, alasan kedua adalah karena imannya bertumbuh. Karena dia ingat apa yang Tuhan lakukan di Mesir. Ya. Jadi ini satu hal yang saya kira sangat-sangat basic, tetapi seringkali kita lupa kalau udah ngomongin duit ya. Jadi intinya mengapa Abraham mengalah? Karena ada dua alasan. Dia menyikapi keributan atas harta dengan worshipful heart.
Dia melihat ini bukan punya saya kok. Tanah ini kan dijanjiin sama Tuhan, berarti ini bukan tanah saya. Maka silakan Lot pilih duluan. Dan kemudian yang kedua, Abram itu sudah bertumbuh secara iman. Dia ingat, waktu kemarin saya terancam, saya takut dan sebagainya, tapi Tuhan lakukan sesuatu. Sekarang Tuhan bisa lakukan sesuatu. Jadi itu yang luar biasa sekali di dalam sikapnya Abram, saudara terkasih. Nah, Anda bayangkan gini ya, kalau nggak ada dua alasan ini, ini dua alasan ini, sorry nih, karena slide-nya berubah sama KU1 ya. Tanpa dua alasan ini, sikap Abram yang mengalah, itu bisa jadi disimpan menjadi kemarahan sama keponakannya. Bisa aja dalam hati, gak apa-apa lah saya sekarang ngalah. Nanti tunggu tanggal mainnya. Kamu pasti gak bisa lah berdiri sendiri. Pasti mati kamu di sana. Selama ini udah ikut saya kok. Ya. Tapi Abram gak punya sikap begitu loh. Karena dia punya dua landasan ini. Ketika dia bersikap ngalah kepada Lot, saudara yang terkasih. Ini yang menurut saya penting untuk kita camkan. Karena kalau kita bertindak mengambil sikap, memilih harta atau keluarga, tetapi kita nggak punya alasan yang jelas, kita bisa nyimpen kekesalan, kemarahan, kegeraman, dendam sama keluarga kita. Karena kita udah digituin dalam tanda petik, saudara yang terkasih. Tapi Abram enggak loh. Buktinya apa? Buktinya ada di dalam Alkitab. Waktu Lot ditangkap sama bangsa lain, Abram tetap tolongin Lot, bebasin Lot, saudara yang terkasih. Gak ada dendam di dalam diri seorang Abram. Jadi saudara yang terkasih jemaat, saya percaya kita mungkin punya cerita yang bisa jadi ilustrasi, yang bisa jadi gosip bahkan ya. Bagaimana keluarga, suami istri pecah gara-gara duit. Mungkin kalau kita tanya ada gak cerita masing-masing, mungkin setiap orang punya cerita ya. Atau pernah dengar cerita dari orang lain. Dan mungkin kita gak akan habis-habis kasih cerita mengenai ilustrasi seperti itu. Suami istri bercerai. Salah satu statistik yang kita bisa cek gitu ya di Google aja. Apa alasan bercerai paling tinggi? Salah satunya adalah ekonomi. Karena gak ada duit. Ya. Karena urusan duit makanya bercerai. Baik duitnya sedikit maupun duitnya kebanyakan. Ya. Baik biasa kalau misalkan istri punya karir dan kemudian karirnya itu bawa pulang duit, bawa pulang gaji lebih gede daripada suami. Ini salah satu faktor yang bisa bikin keributan di dalam keluarga. Karena istrinya merasa dia lebih berjasa, bawa uang lebih banyak ke dalam keluarga dan sebagainya. Anak-anak bisa berantem gara-gara warisan. Gak usah keluarga, gereja Tuhan sebagai keluarga Allah juga berantem kan pendetanya gara-gara duit. Pendeta yang satu panggil pengacara untuk sue pendeta yang lain. Karena aset gereja itu dia anggap punyanya dia. Dia merasa dia punya jatah terhadap aset gereja, saudara yang terkasih. Tapi waktu pengen cari tanah dan sebagainya, doa dapat tanah, oh ini dari Tuhan. Begitu berantem, ini punya gue. Banyak pendeta yang seperti itu. Saya tahu ada satu jemaat saya di Batam. Pinjemin ruko ke satu penginjil. Kemudian penginjil itu siasat ini siasat itu supaya itu ruko jadi milik dia. Wah jemaat saya cerita ke saya, aduh hati itu susah. Itu penginjil gak tahu pengen diapain sama dia bilang gitu. Penginjil pinjam ruko kemudian ngatur sana ngatur sini supaya itu ruko jadi punya dia. Bisa kebayang gak? Di gereja juga terjadi kayak begini. Jadi kalau saya mau cerita ini banyak banget soal yang terkasih. Makanya saya gak mau cerita yang gak enak deh ya. Lagi sincia kagak enak ya cerita yang kagak enak ya. Enakan cerita yang enak-enak gitu ya. Nah saya kasih satu kisah di mana saya mengenal seorang pengusaha. Punya 3 anak laki. Dan perusahaannya dihantam krisis beberapa kali. Nah pengusaha ini meneruskan usaha dari ayahnya. Nah kemudian perusahaan menjadi semakin besar dan semakin berkembang. Nah ada satu kali kami punya kesempatan ngobrol ketika beliau buka perusahaan baru skala nasional. Saya diminta untuk bikin kebaktian ucapan syukur untuk perusahaan tersebut. Dan dia cerita bahwa anak-anaknya itu udah disiapkan supaya tidak berkelahi gara-gara warisan. Ini perusahaan besar sekali skala nasional Bapak Ibu. Dan dia tidak maksa anak untuk terusin perusahaan.
Dia memberikan dorongan kepada tiap anak laki untuk mengerti arti berjuang dari bawah. Semua diizinkan untuk kerja sama orang lain. Biar ngerasain jadi karyawan kayak apa. Nah kemudian perusahaan ini karena dia punya konsep bahwa jangan sampai anaknya itu berantem, akhirnya berarti kepemilikannya itu ya mesti disebar, jangan cuma di satu keluarga. Akhirnya perusahaannya dibikin go public, TBK. Nah semua pendekatan dan keputusan yang dia ambil atas hartanya sebenarnya dilandasi dengan dua alasan ini. Dia nggak mau sampai keluarganya ribut dan kemudian terjadi hal yang tidak enak. Dan dia melandaskan segala semacam keputusannya karena dia punya kesadaran bahwa yang dia punya ini pemberian. Kenapa dia sadar gitu? Karena perusahaannya hampir tutup waktu 97-98. $1 dari 2.380 rupiah menjadi 16.650 rupiah. Siapa di sini yang ngalamin? Oh nggak ada ya? Nggak ada ya? Oh ada ya? Iya buat kita yang kagak buka usaha sih kita kagak peduli ya. Coba Anda bayangin yang buka usaha beli bahan baku dari luar negeri bayar US dollar dari 2.000-an tiba-tiba jadi 17.000. Naik 600%. Nah perusahaan Bapak ini ngelewatin masalah-masalah seperti itu. Udah hampir tutup. Udah mau declare pilot bangkrut. Gak taunya ada satu jalan keluar, ada orang pinjemin kapital dalam US dollar. Akhirnya perusahaan itu gak jadi tutup. Sampai hari ini masih ada. Jadi dia kasih tahu, dia ceritain kepada anak-anaknya. Ini bukan kerjaan manusia ini. Kalau bukan Tuhan yang gerakin orang konglomerat lain, mau kasih pinjem berapa juta US dollar, kita udah gak ada. Kita mungkin udah jualan sepatu. Sampai bilang begitu. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, keluarga ini, perusahaan ini, Bapak ini menyadari dua alasan tersebut. Makanya dia mempersiapkan anak-anaknya untuk punya sikap yang tepat ketika berurusan ada pilihan antara harta atau keluarga saudara yang terkasih. Jadi sekali lagi sikap yang kita ambil, keputusan yang kita ambil ketika berhadapan dengan dilema keluarga atau harta, apa yang kita putuskan sangat dipengaruhi oleh dua landasan ini. Dua landasan yang mungkin ada di dalam hidup kita, tapi kita nggak sadar. Atau mungkin kagak ada landasan ini. Sehingga sikap kita ya udah, saya bersikap, saya mengambil keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Dulu diginiin bisa, ya udah lakukan lagi sama seperti sekarang. Nah ini yang kita mesti hati-hati sekali saudara yang terkasih. Apakah kita memiliki worshipful heart dan bertumbuh terus karena kita punya relasi, punya pengalaman masa lalu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita berhadapan dengan isu yang baru di depan, kita tahu bagaimana bersikap ketika diperhadapkan pilihan antara harta atau keluarga. Nah saudara yang terkasih, kedua landasan ini yang membentuk sikap Abram yang menakjubkan. Karena dia bisa memilih, mengizinkan keponakannya itu untuk pilih tanah yang subur terlebih dulu. Makanya disinilah kita bisa belajar. Dua landasan tersebut menolong kita untuk bersikap akan tiga sikap seperti ini. Yang pertama saudara yang terkasih, selidiki penghayatanmu mengenai makna true prosperity. Nah untuk kita bisa menyelidiki hal tersebut, saudara perlu memeriksa relasi dirimu dengan uang sejak dari kanak-kanak sampai sekarang. Ini istilah akademisnya adalah money stories. Apa cerita hidupmu dalam kaitan dengan uang? Buat kita yang lahir dalam keluarga yang pas-pasan, umumnya kita didorong untuk sekolah tinggi. Kemudian kerja mati-matian, bangun jaringan sosial supaya kita nggak balik miskin. Kita bisa keluar dari kemiskinan dan hidup lebih enak dan sebagainya. Ada indoktrinisasi di dalam keluarga yang berkata kurang lebih seperti ini. Tanpa uang, orang gak lihat kamu. Tanpa uang, orang gak akan pandang kamu. Jadi hiduplah cari uang sampai kamu babak belur supaya orang pandang kamu. Dengan kata lain, saudara yang terkasih, tanpa kita sadar, kita itu membangun relasi dengan uang
sebagai pemberi rasa aman dalam hidup. Dan semoga kita udah lewatin pandemi berapa tahun, kita betul-betul sadar ya, bahwa uang yang kita punya, kita nggak bisa pakai untuk bawa keluarga kita ke Singapura, karena semua tutup. Kita mau punya banyak uang seberapa banyak pun, mau beli tabung oksigen 10 tabung, kagak ada oksigennya. Mau punya banyak uang kayak apa, nggak bisa. Semoga kita betul-betul belajar mengenai hal ini, saudara yang terkasih. Jadi saudara yang terkasih, tanpa kita sadari kita bangun relasi dengan uang, salah satunya sebagai pemberi rasa aman. Ya, penjamin hidup masa depan. Mari kita periksa tuh money stories di dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih. Karena kalau kita tidak memeriksanya, maka ya sikap kita waktu diperhadapkan dengan dilema harta atau keluarga, sikap kita nggak ada bedanya sama sikap kita sebelumnya. Jadi saudara yang terkasih, lakukan pemeriksaan ini prayerfully, sambil berdoa, sambil ingat relasi saya sama uang sejak dari anak-anak, papa mama besarkan saya bagaimana, kemudian saya sekarang besarkan anak sama apa enggak, khususnya dalam kaitan dengan urusan uang. Jadi Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita apa yang kita perlu hayati mengenai true prosperity, saudara yang terkasih. Nah, Abram dalam kerendahan hati dan kepasrahan mempersilahkan Lot memilih tanah yang lebih subur. Ya, Lot itu pakai matanya untuk melihat yang mana yang menjanjikan true prosperity. Dan ini kelihatan di dalam susunan ayatnya, saudara yang terkasih. Abram ngomong ke Lot, silakan kamu ke kiri, saya ke kanan. Saya ke kanan, kamu ke kiri. Jadi Lot disuruh pilih dulu. Dan kemudian Lot melihat sejauh pandangan mata fisik. Dia lihat tanah yang secara logika, tanah kalau ada air pasti akan ada transaksi ekonomi, pasti lebih makmur, lebih kaya dan sebagainya. Lot melihat sesuai logika manusia, sesuai mata fisik. Dan kemudian Abram dapat padang gurun. Ya, dapat air aja susah, bagaimana mau makmur. Tapi buat Abram, Tuhan yang ngomong, aku akan kasih tanah ini. Dan kemudian ayat 15 sampai 17 ditegaskan lagi. Allah yang pakai matanya Tuhan kasih tahu Abram, kamu lihat nih semua nih. Ini semua bakal jadi milik kamu nih. Jadi Tuhan janji dengan cara Abram lihat tuh tanah. Ya, konkret. Makanya saya bersyukur kita hari ini beribadah, kita diajak untuk menyanyikan akan janji Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, tidak mungkin diingkari dan seterusnya. Jadi saudara yang terkasih, ini satu hal yang luar biasa sekali di dalam Alkitab kita. Bahwa Lot pakai pikiran dan mata fisiknya untuk mendefinisikan true prosperity yang ternyata menjadi curse prosperity. Karena tanah yang dipilih Lot ternyata dekat Sodom sama Gomora. Ya, di Kejadian beberapa pasal setelahnya, Sodom dan Gomora dikutuk sama Tuhan. Hancur itu kota. Semua harta habis. Sedangkan Abram terus berkembang, bertumbuh. Dari sisi material Abram tambah kaya. Dari sisi spiritual janji Allah untuk keturunan terus dipenuhi. Ini yang pertama, saudara yang terkasih. Abram itu diberikan Tuhan melihat true prosperity menurut kacamata Tuhan. Ini yang kita perlu betul-betul sikapi dalam kehidupan kita. Kemudian sikap kedua adalah ujilah dampak relasional dari sikap kita atas kekayaan. Jadi kita waktu berpikir mengenai harta atau kekayaan, kita perlu bisa ngebayangin. Kalau saya pilih harta, dampak relasi saya dengan si A dalam keluarga dan yang lainnya, itu dampak jangka panjangnya apa? Nah, dalam konteks Abram, saudara yang terkasih, ini tersirat. Ya, ini tafsiran saya. Saya percaya Abram itu tidak melupakan bahwa Lot itu anak yatim piatu. Ya, kakaknya Abram sama istrinya udah nggak ada, jadi Lot selalu ikut Abram ke pamannya. Jadi Abram itu mengambil keputusan untuk biarkan dia pilih karena dia sadar bahwa Lot ini udah kayak anaknya sendiri. Jadi dia tidak mau merusak hubungan kerabat itu hanya demi tanah.
Jadi disinilah saudara terkasih, makanya saya katakan bahwa kita perlu uji dampak relasional ketika kita diperhadapkan dengan urusan harta atau keluarga. Ketika Abram membiarkan Lot pilih tanah yang lebih subur, disitulah Abram sebenarnya mengakui bahwa hubungan darah dengan Lot adalah kedaulatan Tuhan. Ini yang seringkali kita susah terima. Hubungan darah keluarga adalah wujud kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa pilih orang tua kita mau kayak apa. Orang tua juga nggak bisa rekayasa anaknya mau seperti apa dan sebagainya. Berarti ketika kita diperhadapkan dengan pilihan harta atau kekayaan, kita perlu berpikir, merenung, berdoa dampak relasionalnya secara jangka panjang apa yang bisa terjadi kalau saya pilih harta. Karena dampak dendam karena uang bisa terjadi generasi demi generasi demi generasi. Dan ini yang kita nggak mau, saudara terkasih. Jadi saudara terkasih, dampak relasi yang rusak karena harta, ini yang kita tidak inginkan sebagai umat Kristiani. Kita mau menjadi umat tebusan yang memang berbeda ketika kita berhadapan dengan urusan harta, saudara terkasih. Uji dampak relasi keluarga ketika kita mau ngutang sama keluarga kita. Atau memberikan piutang. Kalau kita punya kapasitas menolong tetapi kita nggak mau tolong, kita salah. Tapi kalau kita punya kapasitas menolong, lalu kita nggak terlalu peduli, ini orang yang pinjem sebenarnya dia pinjem beneran untuk keperluan atau cuma keinginan dia saja. Ada orang yang berani-beranian pinjam uang sama saudara, sama bank dan sebagainya untuk usaha. Nggak taunya usaha. Buka judi online bola. Ya. Yang kayak begini yang kita perlu ngomong sebagai anggota keluarga. Karena dampaknya jangka panjang. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, tentu akan banyak sekali kasus yang kita bisa pikirkan ya mengenai hal ini. Tapi mari ketika kita berhadapan dengan keputusan, mesti ambil keputusan. Uji dampak relasionalnya apa secara jangka panjang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Taati ajaran Allah melalui Tuhan Yesus tentang mengumpulkan harta. Bagaimana kita bersikap terhadap harta dan pertambahannya dalam kaitan dengan relasi keluarga. Ikutin ajaran Tuhan Yesus mengenai mengumpulkan harta. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin salah mengenai true prosperity. Nah, kalau kita lihat lagi dari cerita Abraham itu kan dikasih konfirmasi sama Tuhan akan janji tanah. Tetapi di dalam janji itu ada istilah yang muncul, saudara terkasih. Istilah keturunan 3 kali muncul. Bentuknya tunggal. Berarti menunjuk satu keturunannya Abraham. Dan keturunan Abraham itu adalah Yesus Kristus. Kalau menurut Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 16. Jadi saudara terkasih, kita ditantang percaya bahwa true prosperity itu nggak mungkin dilepas dari karya dan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah tentu ini butuh khotbah yang lain untuk bisa mempelajari, merenungkan sekali lagi kata-kata Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus. Tapi secara simpel, yang merah sama yang biru itu kontras. Sebenarnya ajaran simpel ya. Jangan kumpulin harta di bumi, jangan kumpulin harta di sorga. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tentu saya bisa cerita banyak mengenai kalimat Tuhan Yesus yang terakhir ini. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ngalamin banyak hal juga. Dan saya percaya jemaat juga mengalami hal serupa. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ini butuh another sermon, ya, butuh khotbah yang lain. Nah, yang saya pengen tutup dalam perenungan kita hari ini adalah bagaimana caranya kita tidak mengumpulkan harta di bumi, tapi mengumpulkan harta di sorga. Karena kita sadar, di mana harta kita berada, disitulah hati kita. Gimana caranya mewujudkan kata-kata Tuhan Yesus ini? Ada satu cara, dan kita diberikan ini di dalam Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Ketika kita bekerja, ketika kita merayakan tahun baru Imlek,
mari kita rayakan dengan kesadaran bahwa true prosperity hanya ada di dalam Yesus. Jadi setiap kali kita berusaha untuk generate income, profit dan sebagainya, kita perlu terus sambil doa dengan doa ini, saudara terkasih. Doa yang luar biasa sekali di dalam Alkitab kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita masuk tahun 2023 perayaan Imlek, tujuan hidup kita cuma satu, saya pengen tambah kaya. Anda berdosa di hadapan Tuhan. Kalau hanya ingin tambah kaya, Anda berdosa di hadapan Tuhan. Karena ada cinta uang di situ, saudara yang terkasih. Jangan punya cita-cita hanya untuk tambah kaya. Apalagi firman Tuhan udah jelas sekali ngomong dengan jelas sekali. Jangan sampai kita melecehkan firman Tuhan. Oleh karena itu ketika kita berusaha, kita bekerja, mari lakukan itu sambil terus bahkan tiap hari doakan ini. Disitulah kita jadi orang Kristen yang beda ketika kita berhadapan dengan harta dan kekayaan, saudara yang terkasih. Kekayaan kita semalam bisa habis. Pernah ada satu rekan jemaat punya pabrik sangat luar biasa hebat, kebakaran dalam satu malam, habis. Dia cuma bisa berlutut nangis, kok Tuhan diizinkan. Habis dalam satu malam. Can you imagine that? Jadi mari kita jadi orang Kristen, merayakan Imlek, bekerja, berusaha dan sebagainya dengan doa ini. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Kita akan berdoa dengan doa Agur bin Yake ini. Berdasarkan Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Mari kita berdoa bersama-sama, 1, 2, 3. 2 hal aku mohon kepadamu. Janganlah kau tolak aku sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah doa kami ini. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.